Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu guru SDN 2 Perekampus yang kami hormati, pertama saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya, kesediaannya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru masih menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi atau seminar kecil-kecilan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan memaparkan ini modul yang ada di Guru Penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum ya? Oke, kalau belum nanti kita akan pelajari bersama-sama, kita belajar bersama tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu sebagai pengantar, kurang cerah ya? Sinar dari luar terlalu terang sehingga layarnya kurang jelas ya. Bapak Ibu sebagai pengantar, izinkan saya menyampaikan sedikit kutipan dari tulisan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ada di layar itu merupakan tulisan dari atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi peran seorang guru itu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sama halnya dengan seorang petani. Seorang petani tentu tidak bisa mengubah kodrat dari tanaman yang ditanamnya. Misalkan tanam padi kan tidak mungkin ya petani bisa menumbuhkan menjadi jagung. Padi tetap menjadi padi. Jadi secara kodrat seorang guru tidak bisa mengubahnya. Akan tetapi seorang guru itu bagikan petani bisa mengolah tanahnya, ya, bisa memupuk, merawat. Kemudian ketika ada serangga bisa mengusirnya, menjaganya. Ya. Jadi walaupun tidak bisa mengubah kodrat, tetapi bisa mengupayakan agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Itulah kewajiban atau tugas guru. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan perannya sebagai seorang petani. Dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah, tadi kalau gurunya sebagai seorang petani, nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Sekolah ini diibaratkan sebagai tanahnya, tempat tanaman bertumbuh. Kalau tanahnya bisa dikondisikan sebaik mungkin, ya,
Harapannya nanti tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Kalau dikaitkan dengan murid, kalau sekolah itu bisa menjadi tempat yang benar-benar nyaman, aman, tenang, maka potensi siswa juga akan bisa tumbuh dengan baik. Jadi sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi itu tugas kita Bapak Ibu sekalian. Tugas kita untuk membuat sekolah ini menjadi tempat yang benar-benar cocok, benar-benar sesuai agar anak-anak kita bisa tumbuh, bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Ini ada sedikit permainan Pak Ibu. Jadi permainannya seperti ini. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, misalkan permainan Bu ya, jadi kan mengepal sesuatu yang sangat berharga. Misalkan ini. Monggo, Bu, dengan contohkan. Misalkan yang ada di dalamnya itu sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar sekuat tenaga karena memang dalam kepala ini berisi sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ketika ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, orang tersebut bisa membujuk, bisa menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau bahkan menawari Anda uang. Pertanyaannya, apakah Anda akan membuka atau tetap menutupnya? Misalkan ini sangat berharga, terus saya meminta jenengan untuk membukanya. Tidak mau? Alasannya kenapa? Berharga. Misalkan saya yang menyuruhnya tidak mau, dan misalkan yang menyuruhnya itu Pak Polisi, jadi tetap menjaganya, atau yang menyuruhnya itu seseorang yang punya kuasa, Anda tetap jenengan sebetulnya tetap menjaganya atau membukanya? Tetap menutup ya. Pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Diri sendiri. Jadi yang memegang kontrol terhadap tindakan kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini seorang pakar pendidikan namanya William Glasser dalam teori kontrol. Jadi William Glasser ini yang mencetuskan tentang teori kontrol. William Glasser itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Tadi Bapak Ibu sekalian menjawab bahwa yang memegang kendali atau kontrol terhadap perilaku kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini ada suatu miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol dengan benar murid kita? Apakah itu cuma ilusi saja? Nah, misalkan kita menyuruh murid untuk misalkan tenang di kelas, itu apakah kita memang benar-benar mengontrol murid tersebut, atau memang di saat itu murid itu mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru? Apakah kita bisa mengontrol orang lain, walaupun itu murid kita sendiri, walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu istri kita sendiri? Bisakah kita mengontrol orang lain? Setidaknya berarti dalam saat-saat tertentu itu bisa terkontrol. Dalam artian itu cuma sesaat, bukan selamanya kita bisa mengontrolnya, gitu. Jadi artinya pada waktu tertentu seseorang itu istilahnya
manut karena dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita untuk sesaat. Misalkan murid disuruh diam, dia mengizinkan dirinya dikontrol untuk diam. Nah, ketika kita misalkan keluar kelas, apakah Anda yakin bahwa murid itu akan tetap diam atau akan kembali seperti semula? Kemungkinan adalah ketika kita pergi, maka kontrol yang diberikan kepada kita itu dihilangkan. Dia akan menguasai dirinya sendiri. Betul kan? Jadi ketika murid kita, misalkan kita suruh diam, saat itu diam, tapi ketika kita pergi akan kembali. Berarti ketika murid itu manut, setelah manut ya, berarti dia mengizinkan dirinya dikontrol untuk kita untuk sesaat. Tapi bukan selamanya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Ilusi guru mengontrol murid. Miskonsepsi yang kedua tentang kontrol itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa seolah-olah punya hak untuk memaksa. Dan ketika dipaksa, kita merasa bahwa anak itu akan selamanya menuruti. Padahal yang terjadi mungkin sesaat bisa menuruti kita, tapi itu tidak selamanya. Itu kan karena anak menurut karena kita memaksanya untuk sementara, tapi itu kan bukan intrinsik ya Bapak Ibu, bukan yang berasal dari diri anak itu sendiri. Sesuatu yang dari luar, yang eksternal itu akan kurang membekas, kurang merasuk ke dalam. Tapi sesuatu yang berasal dari diri anak itu akan lebih permanen. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Hanya orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ada satu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu panjang, untuk waktu jangka panjang. Jadi ketika kita memaksa, mungkin sesaat murid tersebut akan menurutinya. Tapi apakah kita bisa jamin bahwa kedepannya akan tetap seperti itu? Nah, tidak bisa, karena itu dari eksternal. Sesuatu yang dari eksternal itu kurang permanen. Ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalkan ada murid, terus kita beri hadiah berupa penguatan. Apakah dengan itu maka misalkan murid tersebut akan tetap rajin belajar, ataukah nanti efeknya murid tersebut belajar karena ada sesuatu yang diinginkannya? Mungkin ketika gurunya ganti ya, misalkan guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 1 memberi penguatan, memberi hadiah, memberi apa, muridnya menjadi semakin bersemangat. Tapi ketika nanti guru kelas 2 misalkan tidak memberi apa-apa, maka ada jaminan bahwa siswa tersebut akan tetap prestasinya tinggi. Terkadang murid belajar itu karena dia menyukai gurunya, dia menginginkan apresiasi dari gurunya. Ya. Ketika gurunya ganti, ketika gurunya tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa saja motivasi belajarnya akan menurun. Bahwa semua pengetahuan positif tidak bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak semua kritik itu bisa menguatkan karakter. Terkadang malah ketika kita mengkritik seseorang atau kita mengkritik siswa, itu malah siswanya merasa
gagal. Bukan kok karakternya mungkin semakin baik, tetapi dia merasa apakah aku yang salah ya. Dikritik, kok terus saya terus Pak, kok saya terus Pak. Nah akhirnya siswanya merasa gagal. Padahal mungkin tujuan kita mengkritik adalah agar dia memperbaiki diri. Tapi kadang siswa malah merasa dia merasa gagal karena selalu dikritik, disalahkan. Contohnya seperti rezeki Pak. Sekarang selanjutnya ini tentang paradigma belajar Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Memang dari dulu, dari kuliah, dari kita belajar kecil, itu kan yang lebih dominan adalah tentang stimulus respon. Akan manut ketika kita perintah seperti itu ya, stimulus respon. Anak akan belajar ketika kita suruh untuk belajar. Ya setidaknya seperti itu. Gurunya agak galak ya, akhirnya siswanya takut, mereka terpaksa belajar. Jadi mereka belajar bukan karena dari dalam ingin belajar, tapi karena ada paksaan dari luar. Dan gurunya galak, lebih akhirnya belajar. Jadi bukan motivasi intrinsik, tapi murid belajar karena ada suatu dorongan dari luar. Itu tetap untuk lebih jelasnya perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon dan teori kontrol itu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Stimulus itu realitas, kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap kebutuhan siswa itu sama, ulangnya sama. Itu kalau pandangan stimulus respon. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita mempunyai murid yang beraneka ragam, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ketika kita berkenal stimulus respon, kita mengajarnya sama. Satu kelas diajar dengan cara yang sama, karena kita menganggap kebutuhan mereka sama. Tapi ketika kita memilih teori kontrol, kita mengetahui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang suka matematika, ada yang suka IPA, matematika, bahasa Indonesia, kan beda-beda ya. Yang kedua, semua orang melihat dalam hal yang sama. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang punya pikiran masing-masing, punya pendapat masing-masing. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentangnya. Jadi ketika kita menerapkan stimulus respon, kita mengharapkan siswa paham dengan apa yang kita ajarkan. Kamu harus bisa. Tapi kalau teori kontrol, kita bisa memahami bahwa siswa ini memang mempunyai keterkaitan, minat, bakat, dan mempunyai potensi masing-masing. Kalau stimulus respon, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca sendiri ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Memang kalau selama ini yang lebih dominan memang masih stimulus respon, karena kita dari SD mungkin, SMP dulu sampai kuliah pun cara mengajar guru kita kan menggunakan stimulus respon. Ini apa benar? Oke. Karena selama ini yang memang ya dari pelajaran yang kita lakukan itu memang lebih cenderung ke stimulus respon. Mungkin karena teori kontrol itu mungkin sesuatu yang baru, jadi kita mungkin belum bisa memahami dengan baik. Nah,
diharapkan ketika kita nanti sudah paham, kita bisa mengubah diri kita sendiri untuk sedikit demi sedikit mengubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Tapi itu memang perubahan itu kan bukan sesuatu yang langsung jadi gitu ya. Jadi memang harus berproses. Selanjutnya ini tentang disiplin positif, Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib. Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu apa yang terpikirkan? Disiplin. Apakah seperti itu? Tata tertib, teratur, patuh, tepat waktu, itu ya. Kalau Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen itu mengartikan disiplin itu sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara, disiplin itu kontrol diri. Berarti bisa mengontrol tindakannya sendiri. Ketika kita bisa menguasai diri sendiri, kita bisa mengontrol diri sendiri, berarti kita sudah disiplin. Jadi disiplin itu dari intrinsik dari diri kita sendiri, bukan paksaan dari luar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Motivasinya dari internal, dari diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, di budaya positif ini juga ada motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia, motivasinya itu dibagi menjadi 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama itu yang paling rendah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan belajar, kenapa belajar? Karena takut dimarahi. Itu motivasi yang paling rendah, karena tidak nyamanan atau hukuman. Mereka belajar karena takut misalkan. Itu motivasi yang rendah. Yang tengah-tengah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cuma belajar agar mendapatkan hadiah dari orang tuanya misalkan. Mungkin kita belajar, kita ikut diklat untuk mendapatkan sertifikat misalkan. Itu kan berarti motivasi belajar kita adalah untuk mendapatkan penghargaan. Motivasi yang kedua. Yang motivasi yang ketiga, yang tertinggi dan yang terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga itu merupakan motivasi yang motivasi perilaku manusia yang tertinggi, yang paling baik. Itu bukan karena eksternal, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi memang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, misalkan dalam kelas kita mengajar, terus kemudian ada anak yang mungkin kurang terkontrol, istilahkan nakal atau sebagainya, kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka. Kita harus pahami dulu apa latar belakang anak tersebut melakukan hal tersebut. Mungkin anak tersebut melakukannya karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ada bertahan hidup, ada rasa kasih sayang, rasa diterima, ada kebebasan, ada penguasaan dan kesenangan. Jika murid gagal dalam memenuhi
memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang positif, maka mereka akan melakukan perilaku menyimpang. Jadi ketika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dengan sesuatu yang positif, maka kecenderungannya anak tersebut akan menyimpang. Menyimpang yang misalkan gaduh, nakal dan sebagainya. Ini berapa menit ini? Nah, Bapak Ibu sekarang kita analisa kasus, ya, analisa kasus. Bu Ambar itu dulu kelas 2A di SD Pelita Hati, yang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka. Jadi Doni itu suka meminta bekal temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Misalkan ada Doni suka meminta bekal teman-temannya, kemungkinan apa alasannya? Tidak diberi bekal, ada nasi. Itu kemungkinannya karena Doni memang berlapar, gitu. Ya, orang tuanya sibuk, kurang kasih sayang, gitu. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau kasus ini kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar, kemungkinannya adalah seperti ini. Ya. Mungkin Doni meminta temannya, ya, Doni, ya, kebutuhan bertahan hidup. Doni merasa lapar, di rumah belum dibawakan. Jadi mungkin alasannya kenapa Doni minta, mungkin saja Doni memang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lapar, okay, makan, bisa saja kan. Nah, yang kedua, misalkan bila Doni ketika kita memanggil Doni ke kantor mungkin dan kita bertanya kenapa kok mengambil bekal temannya. Mungkin ketika Doni merasa, karena dia merasa senang dia diperhatikan, nah itu berarti Doni membutuhkan kasih sayang dan diterima. Jadi Doni minta bekal karena ingin diperhatikan. Misalnya anak yang nakal atau tinceng atau gitu. Selain dua itu menurut Bapak Ibu apa alasannya lagi? Orang tua. Jajan malah minta temannya ya. Itu bisa saja Bapak Ibu. Itu bisa saja Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kedua ini ingin diperhatikan karena dia agak dibujukan temannya, biar diperhatikan, dia meminta makan temannya. Untuk kekuasaan, Doni ini temannya takut dan menuruti keinginannya. Jadi kebutuhan Doni yang belum tercapai adalah kekuasaan. Dia ingin teman-temannya takut pada Doni. Dan kemudian terkait dengan kebebasan, dia merasa bosan dengan bekal makanan dan ibunya. Jadi Doni juga sama orang tuanya sudah diberi bekal, ya. Tapi setiap hari tempe, merasa bosan, makan tempe aja. Temannya apa misalkan telur, temannya Kentucky, ya, tak minta. Ya. Juga ini mungkin ketika Doni ini ketika jarak temannya
temannya nangis, ketika temannya nangis mungkin dia merasa senang, mungkin yang kebutuhan yang belum terpenuhi adalah tentang kesenangan. Kadang ada toh jarak temannya nangis malah tertawa. Ya, mungkin ini kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Mungkin di rumah tidak merasa senang atau mungkin merasa tertekan. Akhirnya mengganggu temannya biar merasa senang. Sebagai seorang guru, ketika ada tindakan, misalkan ini guru, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, biasanya Bapak Ibu apakan? Biasanya apalagi intinya kita tidak boleh langsung menyalahkan yang harus tahu dulu latar belakangnya. Tidak boleh langsung menyalahkan penghukum itu merupakan jalan terakhir. Kalau bisa ya dihilangkan malahan. Kalau hukuman itu apa boleh dilakukan seorang guru kepada murid? Hukuman berupa, karena ada hukuman berupa fisik dan hukuman berupa apa ya? Diperingatkan satu kali ada peringatan, 2 kali peringatannya sudah 3 kali, kemudian tidak mengulangi. Hukuman itu jalan terakhir, jalan terakhir saja. Kalau bisa malah dihilangkan. Kita mengganti namanya bukan hukuman, nanti ada yang namanya restitusi. Jadi ketika siswa salah, kita tidak menghukumnya, tapi bagaimana anak itu bisa memahami kesalahan sendiri dan bisa membenah diri dan mengubahnya sendiri. Jadi bukan kita memaksanya untuk baik, tapi bagaimana agar anak tersebut dengan kesadaran dirinya memperbaiki dirinya sendiri, gitu ya. Jadi gurunya bukan menghukum, tapi kalau bisa anak itu menyadari diri. Kita melakukan pertanyaan, dialog, yang namanya restitusi nanti ada di materi belakang. Yang intinya agar anak itu sadar dengan sendirinya tanpa kita memberikan hukuman. Akhirnya jangan. Jadi kita tanya kesalahannya ya. Macam-macam penerapan disiplin di sekolah. Itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dari ketiga itu mana yang terbaik. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika dijejer, paling tidak kan sesuatu masih malu ya. Malah bisa marah juga, hukuman. Dan marahnya itu kan bukan sekali 2 kali. Ketika sudah mangkel mungkin sampai dewasa sampai ya. Jadi sampai dewasa sampai tua tetap ingat. Itu kalau hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Tidak nyaman ya. Murid akan merasa tersakiti dan lainnya. Itu karena hukuman itu merupakan identitas gagal. Kita menganggap murid kita gagal dan murid menganggap dirinya sendiri gagal. Jadi memang hukuman itu kalau bisa yang terakhir atau kalau bisa dihilangkan sama sekali. Kita menggantinya dengan konsekuensi atau restitusi. Bapak Ibu, konsekuensi dan restitusi. Dari ketiganya ini yang terbaik adalah restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau bisa kita belajar bagaimana kita mengajarkan restitusi pada anak. Kita tidak perlu menghukum ya. Karena restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang. Muridnya tidak merasa menjadi korban restitusi. Masalahnya yang penting ini, masalahnya terpecahkan dan murid memberikan apa ya, bisa memecahkan masalah sendiri. Itu kalau restitusi. Masih banyak itu hukuman itu negatif.
negatif, konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Hukuman itu kan paksaan gitu ya. Kita menghukum berarti kan kita memaksa. Stimulus respon. Kalau konsekuensi malah stimulus respon, berarti kalau konsekuensi itu masih faktor eksternal. Kalau teori kontrol itu berarti siswa bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa sadar dengan dirinya. Dan yang terbaik adalah ya restitusi. Banyak sekali ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang terbaik itu adalah restitusi. Apa itu restitusi, Pak Ibu? Itu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Menurut Gaussen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki masalahnya sendiri. Kalau restitusi itu kita mengusahakan agar siswa itu bisa memecahkan masalahnya sendiri melalui berbagai pertanyaan. Kalau konsekuensi artinya kan kalau kita melakukan ini akibatnya ini. Artinya itu faktor dari kita masih dominan, faktor dari guru. Tapi kalau restitusi kita melakukan berbagai pendekatan, pertanyaan, sehingga murid itu dengan menemukan sendiri. Dan kemudian misalkan kok berbuat kesalahan, apa hukuman yang pantas untuk dia sendiri? Dia yang mengemukakan sendiri. Misalkan dia sadar sendirinya, misalkan dia merusak baju temannya, apa hukumannya? Itu jangan dari gurunya, biar dia sendiri yang menemukan. Misalkan ya, untuk membangkitkan inisiatif sendiri, untuk punya rasa tanggung jawab sendiri. Jadi memang butuh latihan untuk, memang tidak semua anak itu bisa kita ajak untuk restitusi. Jadi memang kita sendiri juga harus belajar, dan tidak semua anak punya kesadaran diri. Itu yang tantangan terberat bagi guru kan itu ya. Kita mengajak untuk sadar, tapi kan tidak semua anak bisa sadar ya. Ada malah seperti itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ketika murid salah, kita hubungkan dengan kepercayaannya. Misalkan anak berbohong, setiap orang kan punya percaya apa? Punya nilai kejujuran ya. Kita jangan menyalahkan untuk anak berbohong, tapi bagaimana kita bisa menanyakan berbohong itu baik atau tidak. Kalau dihubungkan dengan keyakinannya, apa yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Kata restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Jadi semuanya untuk win-win solution. Tidak ada yang jadi korban, tapi semuanya mendapatkan keuntungan. Itu kalau keuntungan dari restitusi. Restitusi itu juga berhubungan dengan keyakinan kelas, Bapak. Keyakinan kelas itu kita dalam sebuah kelas mengajak siswa untuk membuat keyakinan. Contohnya kalau di kelas 4 seperti ini,
selalu bersikap jujur yang kelasnya, selalu bersikap disiplin, selalu bertanggung jawab. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita tanyakan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelasnya. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, itu kita tanyakan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelasnya. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi kita bertanya biar siswa itu bisa menilainya sendiri. Apakah ketika tidak mengerjakan PR itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya dan lain sebagainya. Itu pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi kalau peraturan itu kan jelas harus ini ya. Kalau Senin pakai baju pakaian ini ya. Kalau keyakinan itu lebih abstrak. Misalkan bersikap jujur. Harus benar-benar sabar dan memahami dengan baik psikologi. Jadi kita memang harus benar-benar menguasai psikologi siswa, tidak siswa, karakter siswa. Itu tugas utama guru. Kan kompetensi utama guru kan pedagogik ya. Pedagogik itu berarti mengetahui, memahami karakter peserta didik. Itu yang pertama kali yang harus dikuasai oleh guru. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Kalau di sekolahan atau di mana-mana, di manakah posisi kontrol kita? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kita bahas satu persatu. Tapi semakin ke bawah ini posisinya semakin baik. Yang atas berarti kurang baik. Menghukum. Orang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan membentak itu kan sudah menghukum ya. Dengan nada keras itu penghukum. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar bisa kita berhasil, yaitu cara dia. Nanti menghukum, benar-benar menghukum. Ketika salah itu langsung dihukum. Biasanya kalau penghukum ini hukumannya itu tidak berdasar. Misalkan kita ada anak tidak mengerjakan PR, kita suruh push up. Misalkan ya, apakah ada peraturan di sekolah yang menyebutkan bahwa harus push up? Mungkin tidak ada ya. Jadi penghukum itu langsung menghukum saja, langsung ini dasarnya saja belum ada. Ketika nanti mungkin didesak akan bingung sendiri karena dia yang ini menghukum tanpa dasar. Kan tidak ada di peraturan sekolah misalkan siswa ini harus dihukum dengan ini kan tidak ada. Tipe penghukum. Yang kedua yang lebih baik dari penghukum adalah membuat merasa bersalah. Tidak menghukum tapi membuat siswa merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi suaranya tidak galak lagi, tapi lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Gurunya membuat siswa merasa bersalah, tapi tidak memberikan solusi, hanya membuat siswa merasa bersalah saja. Akhirnya siswanya merasa dirinya gagal, dirinya buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Mungkin untuk anak yang punya emosional baik itu akan bisa mengontrol, tapi bisa saja kalau muridnya emosionalnya buruk, dia merasa bersalah, bisa saja murid tersebut akan depresi. Bisa kan saja. Mungkin ketika merasa bersalah, terlalu banyak mikir, akhirnya depresi. Bisa saja. Ini yang ketiga, teman. Teman itu mungkin sebagian besar dari kita lebih ke teman kalau siswa ya. Anggap menginginkan siswa itu menganggap kita itu teman, tidak takut.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kalau guru menempatkan posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, murid tidak akan menyakiti muridnya. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seorang. Tapi teman itu murid akan akrab, tetapi efek buruknya ketika siswa itu merasa nyaman dengan guru tersebut, sama guru lainnya ya manut gitu ya. Jadi ketika teman cocok, misalkan gurunya cocok dengan Bunani, sangat manut dengan Bunani. Kalau Bunani disuruh diam, disuruh belajar, tapi sama guru lainnya karena menganggap yang temannya itu Bunani itu tadi yang mereka tidak sukai tidak dilakukan. Itu efek negatifnya kalau posisinya teman. Yang lebih tinggi lagi pemantau, nanti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya kalau pemantau itu menghubungkan dengan peraturannya. Misalnya peraturan ini, misalkan murid tidak menjalankan ini, apa konsekuensinya? Langsung ke peraturannya. Kalau pemantau yang posisi kontrol yang terbaik, posisi kontrol terbaik sebagai guru adalah manajer. Posisi ini dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ini restitusi tadi ya. Jadi kita tidak menyalahkan, tidak menghukum, tapi membuat murid bisa menyadari kesalahannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Itu posisi manajer. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat mana yang terbaik, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer ya. Dari gurunya, dari hasilnya, dari dampak muridnya, yang terbaik adalah posisi manajer. Mungkin ini sangat sulit, tapi juga tidak mustahil itu dilakukan. Sebab kita punya keinginan untuk jadi guru dengan kontrol diri manajer, kita akan bisa. Tapi perlu latihan. Langkah-langkah restitusi. Nah, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan. Seorang guru dengan posisi kontrol manajer akan melakukan langkah restitusi ini. Yang pertama, stabilkan identitas. Dua, memvalidasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu langkah restitusi. Jadi ketika kita sebagai guru menerapkan diri sebagai manajer, maka ketika ada orang siswa atau siswa salah, kita melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tidak langsung menyalahkan, tapi kita stabilkan dulu emosi siswanya. Kita bisa menanyakan atau bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan manusia kan wajar ya berbuat salah. Kita stabilkan dulu. Kita jangan menyalahkan. Kita buat, ya kalau salah itu biasa, namanya juga manusia. Ya. Bapak juga pernah salah. Ya. Yang salah bukan hanya kamu saja, teman-teman kamu juga pernah salah. Intinya kita tidak menyalahkan. Kita stabilkan emosi murid dulu. Bahwa berbuat salah itu sesuatu yang wajar. Tapi kita tidak membenarkan, tapi salah itu wajar saja. Kita tidak menghakimi, tapi kita stabilkan emosinya. Dan tidak semakin meledak-ledak. Terkadang kalau ada orang bersifat berkelahi, langsung ini kan langsung membela diri ya. Kita stabilkan emosinya. Salah itu wajar, bla 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 gitu ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika emosi siswa sudah reda, mereka merasa tidak jadi murid yang gagal, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi ketika murid kita salah, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin siswa cucu langsung apa gitu tanpa memiliki alasannya. Setiap siswa ketika melakukan sesuatu pasti punya alasannya, punya tujuannya. Contohnya seperti itu, tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi menanyakan alasannya. Kalau mau validasi dengan salah itu menanyakan alasannya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, misalkan tadi ketika sudah membuat keyakinan kelas, maka terakhir kita tanyakan. Misalkan contohnya ya, ada siswa yang mencontek misalkan ya. Yang terakhir kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat apa misalkan. Contohnya kalau itu tadi apa? Lalu bersikap jujur. Apakah ketika kita mencontek itu jujur atau tidak? Ya, kan siswa menyadari sendiri. Keyakinan kelas itu yang membuatkan siswa sendiri. Ketika siswa mencontek, apakah mereka melanggar keyakinannya sendiri? Itu yang kita inginkan. Kita tidak menyalahkan, tetapi bagaimana murid bisa menyadari sendiri bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Akhirnya murid mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Gurunya sebagai fasilitator, pendamping yang mengarahkan ke situ. Gitu. Jadi melalui ya. Guru cuma sebagai fasilitator di kurikulum K13 itu kan dianjurkan guru sebagai fasilitator kan. Di sini kalau ada masalah-masalah ya seperti anak melanggar peraturan, contohnya mencontek tadi. Mencontek itu kan perbuatan yang tidak boleh, berarti kan tidak boleh melanggar peraturan. Anak mencontek tadi kita kan tidak boleh langsung memores, kamu tidak boleh mencontek, itu tidak boleh. Berarti guru hanya memberi saran, memberi arahan kalau mencontek itu tidak baik. Itu nanti anak berhenti mencontek berarti dari kesadarannya sendiri. Jadi anak menyadari diri. Ya. Kita menuntun dan pertanyaan gurunya menuntun agar mereka memahami kesalahannya dan memperbaiki. Ini tidak langsung harus gini, tapi pertanyaan kita ya, memberi arahan, menuntun, membimbingnya agar arahnya apa? Siswa sadar dengan dirinya sendiri. Yang berarti kan sesuatu yang mana kalau tidak sadar. Itu butuh. Kan bisa saja tidak bisa ini salah kan kadang tidak bisa menemukan itu perbuatan yang salah. Kalau seperti itu langkah kita selanjutnya apa yang harus menanti sampai anak tersebut menyadari akan kesalahannya. Memang tidak semua anak itu bisa kita ajak restitusi. Memang tidak semuanya. Tapi juga tidak mustahil bahwa kita bisa mengajak semuanya. Itu nanti tergantung juga pada pengalaman kita. Kalau kita melakukan restitusi pada awal-awal, kita sendiri sebagai guru belum terlalu fasih ya. Nanti semakin lama dunia semakin fasih, semakin memahami betul proses restitusi, nanti kan bisa. Berarti gini, kalau anak satu dengan anak yang lain itu kemampuannya kan tidak sama, terus kenakalannya juga tidak sama. Berarti kita harus mengetahui karakter anak satu dengan yang lain. Berarti kalau anak itu membandel, otomatis kita perlu pendekatan dulu. Ya, betul sekali. Jadi memang tidak semua bisa kita ajak restitusi. Beda-beda kan. Ada yang emosionalnya tinggi, rendah, ada anak punya kesadaran, ada yang tidak sadar-sadar kan. Ya seperti tadi posisi restitusi. Berarti
tidak semua anak bisa diajak restitusi. Kita mungkin bisa kembali ke teman, memantau, menyesuaikan dengan kondisi anak. Berarti tidak harus Ya. restitusi. Yang paling baik adalah manajer dan juga restitusi, tapi tidak semuanya kita, ya tidak semua anak bisa kita ajak itu kan. Restitusi. Jadi kita menyesuaikan keadaan. Tapi yang paling baik adalah manajer. Jadi itu tadi menyesuaikan kemampuan anak, kondisi anak, emosi anak. Tapi dari kelima ini yang paling baik adalah manajer dan juga restitusi. Jadi untuk ke situ kan memang butuh waktu, butuh pengalaman. Restitusi ini kan juga baru bagi kita ya. Tidak mungkin langsung bisa menguasai 100%. Tapi semakin lama kan nanti juga akan semakin lebih paham restitusi. Yang ketiga menanyakan kelima tadi ya. Jadi di tahap akhir, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga nilai hukum apa yang kita telah sepakati. Nah, di tahap akhir itu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti tadi mencontoh berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tahap akhir. Nah, ini contoh Bapak Ibu penerapan restitusi. Contohnya sudah saya lakukan ketika ada siswa yang tidak mengerjakan piket kelas. Kita tidak boleh menanyakan, tapi bagaimana kita melakukan restitusi agar anak itu sadar dengan sendirinya. Berarti pendekatan dari anak menjelaskan kalau kebersihan itu.
Contoh restitusi untuk anak yang tidak mau mengerjakan tiket. Ini contoh kan? Karena ada siswa yang contek, ya. Yang menyalahkan. Jadi kita lakukan restitusi dengan baik agar mereka sadar dengan sendirinya. Kita stabilkan, kita emosinya biar tidak merasa tertekan. Kita buat situasi yang nyaman dulu. Stabilkan identitas bahwa semua orang pernah berbuat salah. Kemudian setelah emosinya sudah stabil, kita sudah melakukan kualitas identitas, setelah bersih tindakan yang salah. Baik lagi, lebih penting lagi, ya, lebih soleh lagi, dan menjadi standar lagi. Kalau itu contoh penerapan ketika restitusi. Jadi kita tidak menyalahkan siswa. Yang kita lakukan melalui 3 langkah ketika restitusi tadi ya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinannya kan kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi siswa diarahkan untuk apakah
sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya, kita tidak menghakiminya, biar siswa sendiri yang mencari tahu, menyadarinya sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Diharapkan semua guru itu mempunyai posisi kontrol manajer, itu yang diharapkan. Bagaimana berjalan diri kita sebagai seorang posisi manajer yang menuntut murid-murid dari insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi posisi kita diharapkan semuanya bisa menjadi posisi yang manajer, posisi kontrol manajer. Bapak Ibu, ini sudah habis. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Mungkin setiap 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, mungkin pada waktu pelajaran olahraga. Untuk pembiasaan itu makan bersama, kita pembiasaan makan sayur. Jadi terus lauknya itu dari protein nabati. Itu gimana? Bagus sekali, Bu. Itu merupakan bentuk apa ya? Kalau tadi kita diibaratkan sebagai tanah, ya. Sekolah itu kan memang harus dibuat senyaman mungkin. Ya. Kebiasaan yang baik itu merupakan tugas kita. Jadi itu merupakan sesuatu yang sangat bagus. Itu merupakan bentuk budaya positif di sekolah. Jadi memang kita diharapkan untuk membentuk budaya positif melalui kebiasaan yang baik, pencontohan yang baik, menjadi ingat sosok keluarga, iman jumakan, sosok keluarga Dayani. Ya. Kita benar-benar menciptakan kelas ini, sekolah ini menjadi tempat yang benar-benar bisa untuk mengembangkan potensi peserta didik. Bukan hanya akademiknya ya, bukan hanya akademiknya, sikapnya, emosinya, sosialnya, semuanya, keseluruhan. Kalau cuma akademik, kelas dasar kan bisa ya. Tapi sekolah itu bukan hanya akademik, semua potensi murid harus dapat berkembang dengan maksimal. Ya betul, jadi kebijakan itu memang harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing. Dan saya pernah menemui anak didik saya, Pak, terutama Mas Dua, kan sering ada nggak bapak bekal temannya, nggak saya suruh, otomatis bawa bekal sendiri-sendiri. Akhirnya saya tugasi kalau dari 1 bulan sekali itu gimana kalau kita membawa bekal, lauknya apa itu sama dengan pembiasaan makan sayur dan lauknya itu dari protein nabati. Terus langkah selanjutnya tetap saya tidak bawa, anak satu tidak bawa sampai 3 kali tidak bawa, terus minta itu gimana Pak solusinya? Mungkin Ibu bisa menerapkan sedikit harus itu tadi alasannya apa, kemudian ditanyakan kenapa tidak bawa gitu, kemudian sebaiknya kedepannya bagaimana selanjutnya. Nanti dihubungkan dengan keyakinan kelasnya. Apakah ketika kamu tidak membawa bekal itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kamu yakini atau belum? Itu. Jadi memang itu ide yang sangat bagus, Bu. Berarti kan ketika kita membawa bekal, kita bisa melatih sosial anak, ya, tenggang rasa anak, empati anak, ya, melatih kepekaan mereka, terutama soal yang rasa sosialnya. Saya itu sangat bagus, Bu. Jadi setelah itu bukan program yang mungkin bisa diterapkan bukan hanya di kelas 2 atau ke Jogja, tapi ketika nanti sekolah bisa buat program untuk menjadi program sekolah, saya rasa itu sangat bagus, Bu. Tekannya kan untuk menerapkan makanan seimbang. Dulu kan makanan pasien sebelumnya, sekarang itu bisa dikatakan makanan seimbang.
Jadi sosialnya dapat, sehatnya dapat ya, kerjasamanya dapat, jadi sangat bagus ya. Mungkin dari Mbak Ibu lain? Ibu? Bu Birul ada? Ada Pak Nur? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini materinya sudah habis dan sudah tidak ada pertanyaan. Semoga sedikit pengetahuan yang saya jelaskan kepada Panjenengan Sedoyo itu bisa bermanfaat ya. Walaupun sedikit diharapkan bahwa kita dapatkan manfaatnya ya. Ibu sudah habis. Saya akhiri kita dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.